semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu Psychoanalysis and Psychodynamic Therapies. Sebelumnya, kita akan mempelajari apa itu psikoanalisis dan bagaimana ia ditemukan ya. Psikoanalisis adalah teori pertama yang mendapatkan pengakuan publik dan penerimaan, terutama di Eropa dan Amerika. Teori ini diciptakan oleh Sigmund Freud yang mempengaruhi pemikir lainnya sehingga menciptakan teori psikodinamik. Menurut Freud, sifat alami manusia dapat dijelaskan secara alam sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar selaras dengan peristiwa di masa sekarang, sedangkan pikiran bawah sadar adalah area antara pikiran sadar yang di dalamnya adalah kenangan tersembunyi atau pengalaman yang terlupakan yang dapat diingat dengan cara yang tepat. Yang pertama adalah conscious mind atau pikiran sadar manusia. Di sini manusia berpikir layaknya manusia pada umumnya atau sesuai dengan apa yang dilihatnya. Contohnya saat ia lapar, dia akan berpikir untuk makan. Yang kedua adalah unconscious mind atau pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar juga mengendalikan aktivitas tubuh kita yang tidak secara sadar kita perintahkan seperti berkedip, bermimpi, bernafas, dan menggerakkan fungsi organ tubuh lainnya. Contohnya jika kita haus, pikiran sadar akan memerintahkan kita untuk mengambil minuman dan meminumnya. Tetapi di balik itu, pikiran bawah sadar kita sudah menanamkan kebiasaan atau ingatan pada kita sebelumnya, bahwa jika haus, kita harus mengambil minuman. Keterkaitan id, ego, and superego. Id adalah memegang prinsip kesenangan, ego adalah menunda keinginan id, dan superego adalah norma yang didapatkan saat id terpenuhi. Contoh kasusnya seperti di atas ya. Di dalam prosesnya, ada istilah yaitu Freudian slips, adalah cara pengucapan kata yang hampir sama akan tapi memiliki arti yang berbeda. Misalnya, kata I love you dan I love you. Keduanya pengucapannya hampir sama, tapi artinya adalah aku benci kamu dan aku cinta kamu. Tekniknya yaitu free associations atau asosiasi bebas. Di sini klien diminta untuk mengekspresikan secara bebas apa yang dirasakannya. Yang kedua, dream analysis, yaitu analisis mimpi. Klien diminta menceritakan mimpinya, kemudian dilanjutkan dengan menceritakan apapun yang terlintas di pikiran klien. Yang ketiga adalah analysis of transference, yaitu klien diminta untuk menghidupkan kembali masa lalu dan konfliknya. Dasar psikologi ego bertitik pada ego yang sehat, yaitu ego yang menjalankan fungsinya tanpa berbenturan dengan emosional. Psikologi ego bertujuan untuk meningkatkan lingkaran konflik bebas dari fungsi ego. Saya mengambil satu kasus, yaitu Ellen adalah murid yang sangat rajin, namun dia sangat dituntut orang tuanya untuk mendapatkan hasil yang baik, hingga suatu saat dia gagal, dan orang tuanya pun kecewa dengannya. Dia hampir putus asa karena tidak ada yang mengerti perasaannya. Lalu dia bertemu dengan temannya pun menyarankan agar Ellen bertemu dengan terapis untuk menyelesaikan masalahnya. Saat bertemu dengan terapis, Ellen diminta untuk berbaring di sofa dengan posisi tidur. Saat Ellen melakukan itu, sang terapis menyebutkan beberapa kata yang memicu Ellen untuk mengingat potongan kejadian. Setelah itu, Ellen diminta mengekspresikan apapun yang ada di pikirannya secara bebas. Hal ini diharapkan agar Ellen kembali mengingat bagaimana dia berada di posisi sekarang, dan agar waspada saat hendak melakukan apapun yang dapat membahayakan dirinya.